Pertempuran Medan Area diawali dengan mendaratnya pasukan sekutu di Sumatera Utara pada 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly yang disambut baik oleh Gubernur Sumatera Utara saat itu, Tengku Muhasan. Ia mempersilahkan tim Relief of Allied of War and Internes bertugas membentuk pembebasan para tawanan perang untuk mendatangi tempat-tempat para tawanan berada. Tempat tahanan perang tersebut ada di Pulu, Rantau Prapat, Pemantang Siantar, dan Brastagi. Namun kenyataannya, sekutu yang dibonceng Nika justru mempersenjatai para tawanan perang dan membentuk Medan Batalion KINL untuk mengambil alih kekuasaan di kota Medan sebagai tugas utamanya. Tak pelak, hal tersebut menimbulkan perlawanan dari Tentara Keamanan Rakyat dan Barisan Pemuda Indonesia pimpinan Ahmad Thohir. Insiden pertama meletus pada 13 Oktober 1945 di Hotel Jalan Bali Medan. Insiden dipicu oleh aksi seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai warga setempat. Melihat hal itu, para pemuda langsung menyerbu hotel tersebut hingga mengakibatkan 96 orang tewas yang sebagian besar merupakan orang-orang Nika. Peristiwa tersebut menggelorakan semangat anti Belanda di seluruh Sumatera. Di antara pemuda itu, salah seorangnya adalah Bejo, seorang pemimpin Laskar Rakyat di Pulau Prayan yang melakukan penyerangan terhadap pihak penjajah pada tanggal 16 Oktober 1945. Serangan yang dilakukan oleh para pemuda di Jalan Bali dan Bejo itu telah menyentakan pihak sekutu. Sekutu tersebut ialah bangsa Inggris. Pasca kejadian itu, pada 18 Oktober 1945, sekutu mengultimatum para pemuda dan rakyat Medan agar menyerahkan persenjataan mereka. Namun ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh rakyat Indonesia. Perlawanan para pemuda dan TKR bahkan berhasil membuat sekutu dan Nika terdesak ketika mereka berhasil menghadang serta menyerbu pasukan sekutu yang sedang melakukan patroli. Untuk membatasi gerak maju serta menghadang para pemuda, pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Karena tulisan itu, wilayah yang menjadi markas sekutu di kota Medan kemudian dikenal sebagai Medan Area. Akibatnya, pada 2 Desember, 2 orang serdadu Inggris tewas. Pada 4 Desember 1945, juga tewas seorang serdadu Inggris dibunuh pemuda TKR di daerah Saintis. Akibat serangan ini, pada 6 Desember 1945, pasukan Inggris menyerang bioskop Orange di daerah Medan dan mengakibatkan pemuda untuk mengepung gedung tersebut dan terjadi pertempuran kecil dengan tewasnya seorang perwira Inggris. Namun tidak berselang beberapa jam, tentara Inggris menyerang markas Pesindo di Jalan Istana dan mengobrak-abrik serta mengusir penghuninya. Selama 3 hari yaitu sejak 7 sampai 9 Desember, markas tentara sekutu dan Nika diserang oleh pemuda TKR. Akibat serangan itu, pada 10 Desember, tentara sekutu dan Nika menyerang markas pemuda TKR di Deli Tua. Setelah serangan bolak-balik tersebut, pada tanggal 13 Desember 1945, Jenderal T.E.D. Kelly kembali mengeluarkan ultimatum kedua. Isi ultimatum tersebut ialah bangsa Indonesia dilarang untuk membawa senjata di dalam daerah Medan atau 8,5 km sekitar Medan. Bagi yang membantah akan ditembak mati. Setelah keluarnya ultimatum kedua, tentara sekutu dengan aktif melakukan razia dan sering mendapatkan serangan balik dari pemuda Indonesia. Saling serang ini mengakibatkan kondisi Medan menjadi tidak kondusif. Pertempuran setelah ultimatum kedua berlanjut sampai April 1946 dan mengakibatkan kerusakan parah dan markas USA dipindahkan ke Pematang Siantar. Karena serangan rakyat Indonesia yang tidak terkoordinir, maka pada Agustus 1946 dibentuklah Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Kapten Nip Karim dan Marzuki Lubis dipilih sebagai komandan dan kepala staf umum. Pada awal Oktober, 1 batalion pasukan bersenjata dari negeri Belanda mendarat di Medan. Beberapa hari kemudian diikuti dengan 1 batalion KNIL dari Jawa Barat. Pada 19 Agustus 1946, para pemuda di Kabanjahe membentuk Barisan Pemuda Indonesia atau BPI yang dipimpin oleh Matang Sitepu
dan berganti nama menjadi Komando Resimen Laskar Rakyat Daerah Tanah Karo. Untuk melanjutkan perjuangan membebaskan Medan dari kependudukan Tentara Sekutu Danika, tentara gabungan melakukan koordinasi bersama menyusun strategi penyerangan pada tanggal 10 Oktober 1946. Sasaran penyerangan tersebut terdapat di 3 titik area. Pertama, yang akan direbut adalah Medan Timur, meliputi Kampung Sukarame di daerah Sungai Kerah. Daerah kedua adalah Medan Barat, yang meliputi Padang Bulan, Petisah, dan Jalan Pringgan. Sedangkan serangan ketiga akan dilakukan di Medan Selatan yang terpusat di kota Matsum. Rencana serangan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1946, tepat pada pukul 20.00 dengan rute sepanjang Jalan Medan sampai Belawan. Pertempuran Medan Area akhirnya memasuki fase-fase akhir. Pada 15 Februari 1947, tepat pukul 12 malam, Komite Teknik Gencatan Senjata melakukan perundingan untuk mengakhiri pertempuran Medan Area. Baru pada 10 Maret 1947, ditentukanlah batasan untuk melingkari kota Medan dan Belawan untuk menentukan daerah yang dimiliki oleh pihak Sekutu Danika dan daerah kependudukan TKR. Dan batasan ini mencapai 8,5 km. Setelah mencapai kesepakatan, pada 14 Maret 1947, dimulailah pemasangan patok batasan tersebut. Kendati demikian, masih saja sering terjadi pertikaian antara pihak Indonesia dan pihak Belanda mengenai patokan batas daerah. 4 bulan kemudian pertempuran ini dinyatakan berakhir. Belanda pun melakukan serangan agresi militer Belanda I sesudah pertempuran ini berakhir.